kembali lagi bersama kami masih di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah. Aduh Kinan, Apa sih? kayaknya aku mau jujur aja deh kalau Kan gitu. ini bau-baunya nih Ustazah nih. Nah, apa? Hah? Apa? Sebenarnya aku yang mecahin piring tapi nggak Kenapa? sengaja Tuh kan, Kinan. burung Kinan tuh nggak mungkin bohong, tau nggak? Kamu jangan gitu lagi dong, Faye. Kamu jahat Kan banget sih sama aku gue. takut Kamu nggak tahu aku Kinan. dimarahin sama ibu kos loh. Iya maafin aku ya Mama Kinan harus ngegantiin Kinan. piringnya. Nanti aku bantuin deh gantiin Alah, piringnya. kamu udah aku transfer juga, tapi bener loh Ustazah. Mungkin karena tadi Ya Kinan udah udah. mencoba untuk mau tawakal kali ya, kayak ya udahlah gitu. Tapi Aku juga udah berserah diri gitu sama berani. Allah, ternyata ditunjukkan loh hidayahnya Kang Faiz sekarang udah mau Alhamdulillah. untuk Iya, mengaku. aku Tapi udah nggak mulai apa-apa berani. ya. Berarti ini juga sebagai contoh Kang Faiz udah mulai berani untuk menghadapi masalah ya Ustazah. Tuh. Masya Allah. Aduh, tapi pengen tahu dong saya kalau orang yang tadi yang nggak berani dan udah nggak bertawakal itu ada dosanya nggak sih Ustazah? Baik, kalau Aduh, misalnya takut orang nih. yang nggak tawakal gimana gitu ya sama Allah, berarti kalau orang yang tidak bertawakal atau tidak berani dalam mengambil resiko atau masalah gitu ya, maka dia akan dihampiri dengan kesulitan tentu Duh. ya, karena dia nggak jujur terhadap diri sendiri gitu ya, karena dia Apalagi. nggak yakin sama Allah, padahal Allah sudah berikan solusi yang terbaik dalam Islam dengan apa? Kita harus senantiasa berupaya dengan sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk senantiasa masrahkan semua urusan kita pada Allah, bukan pada ketergantungan kita pada manusia gitu ya. Jelas kita harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Wa ila rabbika farghab gitu ya. Allah lah tempat kita bergantung. Nah kemudian ada lagi nggak sih balasan bagi orang-orang yang tidak mau tawakal sama Allah atau Betul. mungkin dia tuh nggak berani dalam menghadapi suatu masalah gitu ya. Nah dia tidak akan menemukan jalan keluar gitu. Nah, benar Orang yang juga ya. senantiasa menemukan jalan keluar itu, Allah berikan jalan keluar itu bagi orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah gitu ya. Allah pasti akan memberikan Betul. jalan keluar yang terbaik. Tentunya terbaik bukan di mata manusia ya, tapi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. dengerin makanya Kang Ya udah, Faiz. Kinan aku minta Nanti maaf abis dari sini ya. nggak boleh gitu lagi ya. Iya. Bilang sekarang jujur sama ibu kos. Ya nanti ibu Kinan yang kos, harus maafin bayar. ya. Tapi Kinan udah gantiin kan piringnya, jadi sumpah ya udah tuh, enak. ya Allah. Udah Gak apa-apa Kinan Kinan. ikhlas. Kita dapat pahalanya banyak ya. Ya tapi nggak gitu apalagi juga bulan konsepnya Ramadan ya. Iya. Semoga Fai nanti ke depannya bisa lebih berani lagi dalam Insya menghadapi masalah. Allah. Iya. Nah tapi Ustazah Kinan pengen dong nih spill lagi cerita tentang Nabi yang lain gitu. Iya, Atau iya, ada iya, kisah benar-benar sahabat tuh. Nabi atau apa gitu yang masih berkaitan dengan keberanian dan juga tentang tawakal. Kayaknya banyak banget Iya, soalnya kalau bahas tentang keberanian dan juga tawakal. Betul sekali. Dalam catatan sejarah peradaban Islam banyak sekali kisah-kisah para nabi yang memiliki keteguhan hati gitu ya. Keteguhan hati untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat saja kasusnya para kisah nabi yang tergolong pada ulul azmi nih Takinan. Apa sih ulul azmi? Itu adalah orang-orang ya, para nabi yang memiliki keteguhan hati, kesabaran yang sangat luar biasa tanpa batas, tawakalnya yang tanpa henti nih sahabat pemirsa yang dirahmati Allah. Siapakah nabi itu? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Beliau adalah sosok nabi yang disebut dengan Khalilullah, kesayangan Allah gitu ya. Masya Allah. Karena Masya apa? Allah. Karena ketauhidannya yang kokoh dalam hatinya, ketawakalannya sangat kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang harus dihadapi? Dia itu menghadapi Raja Namrud yang sangat kejam sekali. Betul. Bahkan pada suatu ketika dia itu kan dilempar ke api ya. Iya. benar. Tapi Allah menyelamatkannya lewat Iya. apa? Lewat ketika dia dilempar ke dalam api, Apinya api jadi itu menjadi dingin dingin. gitu ya. Betul, Masya Dan itu karena Allah. ketawakalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian yang kedua, kisah Nabi Ibrahim ketika apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya. Coba. Nah. Orang tua mana sih yang Iya, ikhlas, benar yang ridho banget. untuk menyembelih sang anak gitu ya. Betul. Tapi karena tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ikuti perintah Allah, dan apa yang terjadi? Ternyata ini bukan anaknya gitu ya, tapi Allah gantikan dengan seekor kambing gitu ya. Kemudian kisah yang ketiga tentang apa? Tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak anaknya gitu ya untuk meninggikan bangunan pondasi dari Ka'bah pada saat itu. Itu adalah dasar kecintaannya kepada Allah, dasar ketawakalannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Ibrahim saja, teman-teman, tapi ada Nabi
Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah seorang nabi yang memiliki sebuah keteguhan hati yang sangat kuat sekali karena doanya gitu ya. Jadi Nabi Musa dihadapi dengan suatu situasi yang masalah besar ya, karena dia harus menjumpai sosok raja, rajanya juga sama kejam, itu Raja Fir'aun gitu ya. Benar. Dan ini adalah suami dari ayah ibunda angkatnya gitu ya. Ibunda angkatnya itu adalah Siti Asiyah gitu ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun ini, raja yang sangat kejam itu adalah menghina Nabi Musa alaihissalam, kemudian melakukan melakukan kezaliman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi pada saat itu Nabi Musa tawakal sama Allah gitu ya. Kemudian Allah memberikan perlindungan dan Allah memberikan keselamatan sehingga Nabi Musa itu bisa selamat loh menyeberangi lautan gitu ya. Kemudian Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam dari lautan tersebut. Hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu ya. Betul sekali Keren gitu ya. banget. Karena apa? Karena takdir Allah itu pasti, karena kekuasaan Allah itu nyata dan semua yang berkuasa itu adalah Allah. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa gitu ya. Jadi semuanya adalah karena kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang nabi yang juga teguh dalam pendiriannya, kemudian sabar dalam menghadapi cobaan. Karena pada saat itu Nabi Isa itu kan dilahirkan dari ibunda Maryam. Iya betul. Maryam binti Imran ya. Ini adalah Maryam ini adalah keluarga dari Imran. Ya makanya dalam Quran itu ada Quran surat Ali Imran ya. Iya, Keluarga Ali Imran yang punya keteladanan yang sangat luar biasa sekali dan kisah Maryam ini diabadikan dalam Quran surat Ali Imran, diabadikan pula dalam Quran surat Maryam. Gitu ya. Karena apa? Karena kesolehan dari ibunda Maryam ini. Nah, kemudian lahirlah Nabi Isa. Nabi Isa ini bisa berbicara sejak bayi ya, dan dia itu adalah seseorang yang punya keteguhan hati. Kemudian ketika bayi itu anak saya itu adalah hamba Allah, saya itu adalah diutus untuk menjadi seorang nabi gitu ya. Artinya apa? Dia itu adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian, termasuk dalam membela sang ibu ketika cemoohan itu banyak ya. Betul. Kenapa? Karena kan Maryam ini mengandung tanpa ayah gitu tidak ya. menikah, betul. Jadi tawakal kepada Allah dengan sangat luar biasa itu mendatangkan pintu-pintu pembuka dari keberkahan ya, kemudian jalan keluar yang sangat luar biasa. Kemudian kita dimudahkan segala urusannya. Dan yang terakhir kisah Nabi Muhammad SAW ya teman-teman ya. Betul. Kita sudah kenal familiar tadi sudah disebutkan kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu kisah lagi nih. Kisah tentang kesedihan Nabi Muhammad ketika di kota Taif. Kenapa tuh? Ada apa tuh? Jadi pada saat dulu Nabi Muhammad SAW ini beliau hijrah ke Taif selepas wafatnya pamannya, yaitu adalah Abu Thalib. Jadi ketika pamannya sudah wafat, kemudian dia hijrah ke Taif. Kemudian di Taif, apa yang diperlakukan oleh orang-orang Taif tadi? Oh, Masya Allah gitu ya. Ini luar biasa keteguhan dari Rasulullah SAW. Apa yang terjadi di sana? Masyarakat di sana itu banyak orang yang menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah sampai memukul Rasulullah SAW. Ada yang sampai melempari kotoran-kotoran binatang. Ada juga katanya yang diludahi katanya. Betul ya. sekali. Nah pada saat itu apa yang terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Taif ini bersama dengan sahabat Zaid bin Harith. Nah ketika ditemani oleh sahabat Rasulullah SAW ini, apa yang terjadi? Sahabat melindungi Rasulullah supaya tidak terkena batu, tapi ternyata batu itu terkena juga kepada badan Rasulullah sampai Rasulullah berdarah-darah di kota Taif. Ya Allah. Apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah bertawakal sama Allah, kemudian dia memasrahkan semua sama Allah gitu ya. Sehingga adalah malaikat Jibril yang menjumpai Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya tahu apa yang terjadi padamu wahai Rasulullah. Apakah saya akan mendoakan apa engkau akan mendoakan keburukan atau mengazab? Silakan, saya akan mendoakan itu ya Rasulullah. Tapi ini luasnya hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan tidak, ya, tidak. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk. Tapi saya yakin mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Dan insya Allah akan ada keturunan dari kota Taif ini untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjukku. Hingga akhirnya sekarang kota Taif pun sudah dikenal dalam sejarah peradaban Islam ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang menyembah Allah ya, menyembah dan mengikuti aturan Islam
dalam rangka mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena sifat pemaaf dari Rasulullah dari kejadian itu. Masya Masya Allah, ini Allah. benar-benar inspirasi banget ya Benar buat kita-kita banget. gitu ya. Jadi Oh. kalau misalkan ada yang ngejelekin, ada yang ngegibahin, udah kita sabar aja. Sabar aja. Betul, kita serahkan Betul. kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya aku mau ngingetin lagi nih buat pemirsa yang ada di rumah, kalau kalian kepo juga kayak Kinan tadi pengen diceritain kisah-kisah Nabi dan juga Rasul-Rasul Iya, gitu benar ya. banget. Seru banget ya. Boleh Mm-mm. banget. Boleh banget ngekontak kita ke 081394477912 karena nanti bakalan dijawab sama Ustazah di sini. Wah, Betul. luar biasa ya. Dan maka dari itu nih kalau kalian pengen tahu jawaban dari Ustazah seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti berkah.